Dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang sifat unsur dari sistem periodik unsur, hari ini kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat ya. Ibu akan membentuk dua kelompok, yang sebelah sini yaitu kelompok 1 ya, dan sebelah kiri Ibu itu kelompok 2. Nah, ini untuk LKPD-nya. Untuk kelompok 2. Nah, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 15 menit, apakah sudah cukup? Cukup. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke Ibu. Bagaimana kelompok 1? Dibaca dulu ya masalahnya ya. Ya Bu. Untuk kelompok 2 dibaca dulu ya. Ini kan Bu. Iya Bu. Iya adik-adik. Jangan lupa diisi dulu identitasnya. Yang kelompok 2 identitasnya jangan lupa diisi. Oh ya Bu. Bagaimana? Tadi tuh Sinta tuh lagi bantu ibunya masak di Iya, dapur pakai betul. panci aluminium gitu ya Bu. Iya. Terus kita disuruh menentukan rumusan masak sama tujuannya. Ya, terus nanti ini ada pertanyaannya, terus belakangnya ada solusi sama kesimpulan. Iya, penyelesaiannya. Oke Bu. Ya. Bagaimana? Bantu bapaknya nganu listrik ya Bu. Iya, itu, dan dia bertanya-tanya kenapa kok pakai yang tembaga gitu. Terus ini nanti kalian tulis rumusan dan tujuannya. Gitu. Bagaimana nomor 1? Nomor 1 Bu dari yang kedua. Iya. Daripada besi. Sudah bisa ya untuk merumuskan masalahnya. Tujuannya. Berarti ini aluminium golongan 13 bukan? Ya, dicek ya, kan tadi Ibu juga sudah memberikan tabel periodiknya ya. Oh, jadi Ya. lihat dari tabel periodik itu ya? Iya, Bu? boleh lihat tabel periodik. Persamaan perbedaannya 3 saja kan Bu, boleh kan? Iya, betul. Yang nomor 3 ini ya. Iya. Ya, ini Ibu sudah menjelaskan ya, dari aspek ini dituliskan. Jadi ada 1, 2, 3. Iya, benar. Ya, gantian ya nulisnya, jangan cuma satu orang. Ini bagaimana? Sudah Bu. Sudah, Bu. Tinggal Ini, kesimpulan Bu. Tinggal Kesimpulan. Ya. Nulisnya juga gantian ya, jangan cuma satu orang. Baik Bu. Sudah Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah. Untuk kelompok 2 bagaimana? Masih menulis? Bu, bentar Bu. Ya. Sudah Bu. Sudah kelompok 1 ya.
silahkan kalian presentasikan mau kelompok 1 apa 2 dulu ini? 1 boleh, silahkan. Dan dari kelompok 1 di sini tuh permasalahannya Sinta itu kan mau masak di dapur bersama ibunya. Dia memperhatikan bahwa hampir semua peralatan memasak itu dari panci dan wajannya itu aluminium sama FE gitu. Tetapi yang FE itu jarang dipakai karena terasa berat dan mudah berkarat jika tidak dirawat. Ibu menjelaskan bahwa setiap unsur memiliki sifat yang berbeda sehingga pemanfaatannya pun berbeda. Namun Sinta masih penasaran apa yang menyebabkan perbedaan sifat tersebut. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang pertama itu rumusan masalah dan tujuannya dulu ya, Bu. Ya, benar. Untuk yang pertama rumusan masalahnya. Mengapa panci lebih banyak terbuat dari aluminium daripada Fe? Itu rumusan masalahnya. Kemudian tujuannya itu menjelaskan hubungan letak unsur dalam sistem periodik, unsur dan sifat aluminium dan besi sehingga dapat menjelaskan alasan aluminium digunakan sebagai bahan panci. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu nomor 1, sifat apa saja yang harus dimiliki bahan agar cocok digunakan sebagai panci? Nah, dari hasil diskusi kita yang pertama itu sifatnya harus menghantarkan panas dan dengan baik, kemudian ringan, kemudian tahan terhadap korosi, tidak mudah rusak, dan yang terakhir itu mudah dibentuk. Kemudian pertanyaan nomor 2, berdasarkan sistem periodik unsur, di manakah letak unsur aluminium dan Fe dan besi? Unsur golongan periode aluminium atau Al itu di golongan 13 dan periodenya di periode ketiga. Kemudian Fe itu 8, golongannya periodenya itu 4. Kemudian yang ketiga, bandingkan sifat aluminium dan besi berikut dari Al sama Fe tadi. Kalau dari hasil diskusi kita, aluminium itu massa jenisnya itu lebih ringan, kalau besi itu lebih berat. Kemudian ketahanan terhadap korosi tinggi, kalau yang aluminium tinggi, kalau yang besi itu rendah. Kemudian daya hantar panas, kalau aluminium itu baik, tapi kalau besi itu baik, tetapi lebih rendah dari aluminium. Kemudian kalau berdasarkan kemudahan dibentuk, kalau aluminium itu mudah, tapi kalau besi itu lebih sulit dibentuk. Kemudian pertanyaan yang keempat itu berdasarkan hasil identifikasi, mengapa aluminium lebih banyak digunakan sebagai bahan panci dibandingkan besi? Jawaban kami, karena aluminium itu ringan, menghantarkan panas dengan baik, mudah dibentuk, dan tahan terhadap korosi sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan panci. Terus kemudian kesimpulannya untuk penyelesaiannya yang pertama kesimpulannya itu letak unsur dalam sistem periodik unsur mempengaruhi sifat fisik dan kimianya. Aluminium memiliki sifat yang sesuai untuk dijadikan bahan panci, yaitu ringan, menghantar panas dengan baik, mudah dibentuk, dan tahan terhadap korosi. Oleh karena itu, aluminium lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan peralatan memasak dibandingkan besi. Sudah cukup? Sudah. Ya, sudah benar ya. Jawaban dari kelompok 1. Adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Saya Chris. Ya, silahkan. Mengapa aluminium itu lebih cocok digunakan sebagai bahan panci dibandingkan besi? Kan padahal keduanya sama-sama. Ada yang bisa menjawab untuk kelompok 1? Karena kalau aluminium itu lebih ringan, kemudian tahan korosi juga, tahan korosinya itu tingkatnya tinggi daripada yang besi tadi. Kemudian aluminium juga dapat menghantarkan panasnya itu baik. Jadi nanti kalau jadikan panci ya. Itu masakannya itu dapat cepat matang gitu karena si panci tersebut itu menghantar panas yang baik gitu. Kemudian juga kemudahan dibentuknya itu termasuk kategori yang mudah. Jadinya para produksi panci itu mereka lebih suka bahannya itu aluminium karena mudah dibentuk gitu. Apakah sudah menjawab untuk Dek Salom? Sudah. Ya. Iya. Terima kasih Dek Risma, beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk
Untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan. Nah, dari hasil diskusi kami yaitu ada pertama itu rumusan masalah dan tujuan rumusan masalah yaitu mengapa panci lebih banyak dibuat dari yang kabel listrik kan ini. Ya, yang LKPD. Kedua dibaca dulu ini ilustrasinya, ceritanya ini. Oke, maaf ya guys. Oke, pertama yaitu ada rumusan masalah mengapa kabel listrik lebih banyak menggunakan tembaga Cu daripada besi atau Fe, padahal keduanya merupakan unsur logam. Nah, tujuannya yaitu mengetahui hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik unsur dengan sifat-sifat unsur sehingga dapat menjelaskan alasan tembaga digunakan sebagai bahan kabel listrik. Nah, yang selanjutnya itu menemukan akar masalah. Yang pertama, apa saja sifat yang harus dimiliki suatu bahan agar dapat digunakan sebagai kabel listrik? Jawabannya itu menghantarkan listrik dengan baik. Kedua, tidak mudah berkarat atau rusak. Ketiga, mudah dibentuk menjadi kawat. Dan terakhir, kuat dan tahan lama. Dan yang kedua yaitu berdasarkan sistem periodik unsur di mana letak unsur tembaga Cu dan besi atau Fe termasuk golongan apakah kedua unsur tersebut? Nah, jawabannya yaitu Cu golongan 11 periode 4 atau logam transisi, sedangkan Fe golongan 8 periode 4 jenis unsur logam transisi juga. Nah, dan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan sifat unsur tembaga Cu dan besi Fe? Yang pertama itu ada aspek daya hantar listrik yaitu sangat baik tetapi lebih rendah. Dan selanjutnya ada ketahanan terhadap korosi yaitu Cu itu tinggi dan Fe itu mudah berkarat. Dan ada juga kemudahan dibentuk menjadi kawat sangat mudah dan lebih sulit. Tembaga itu mudah dan untuk Fe itu lebih sulit. Yang keempat, berdasarkan hasil identifikasi mengapa tembaga lebih banyak digunakan sebagai bahan kabel listrik daripada besi, yaitu karena tembaga memiliki konduksivitas listrik yang lebih tinggi, lebih tahan terhadap korosi, mudah terbentuk menjadi kawat, dan memiliki unsur pemakaian yang lebih lama dibandingkan besi. Dan untuk kesimpulannya, setiap unsur memiliki sifat yang berbeda karena letaknya dalam sistem periodik unsur dan konfigurasi elektronnya berbeda. Tembaga dipilih sebagai bahan kabel listrik karena memiliki daya hantar listrik tinggi, mudah dibentuk, dan tahan terhadap korosi. Itu hasil diskusi kami. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kamu? Ya, silahkan. Tanya, jika tembaga itu merupakan penghantar listrik yang sangat baik, mengapa tidak semua peralatan listrik dibuat seluruhnya dari tembaga? Untuk jawabannya akan dibantu sama teman saya. Izin jawab ya, karena setiap peralatan memiliki fungsi yang berbeda. Tembaga digunakan pada bagian yang menghantarkan listrik, sedangkan bagian luar atau pegangan biasanya menggunakan plastik atau karet karena bersifat isolator sehingga dapat melindungi penggunaan dari sengatan listrik. Apakah sudah menjawab di Amel? Beri aplaus untuk Dewi karena sudah presentasi. Nah, ya jadi dari permasalahan dua kasus tersebut, setiap unsur itu memiliki sifat yang berbeda sehingga pemanfaatannya juga berbeda. Perbedaan sifat tersebut dipengaruhi oleh letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi seperti itu, apakah sudah paham semuanya? Baik, Ibu cukupkan sekian. Kita lanjut pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang baru.